baik archery tapi tidak ingat Allah, padahal yang penting adalah zikrullahnya. Benar? Ini pada lihat saya nih, mata lihat yang ceramah, hati ingat sah itu. Oh, Agim ciptaan Allah tua juga ya. Emang udah mulai beruban. Benar. Ini kok tidak seperti dulu? Iya, dulu saya bayi malah. Yang penting mata lihat makhluk, hati ingat Allah. Itulah Allah ciptakan matahari, bintang, petir, angin, burung, pohon, semua yang Allah ciptakan. Tujuan utamanya adalah membuat kita ingat Allah, ingat kemahahebatan Allah, maha kuasanya Allah, maha sempurna Allah menciptakan. Oh, makanya kalau lihat binatang jangan kagum ke binatangnya. Ini bagaimana menciptakan sapi bulu matanya lentik, belang-belang, ada kuda zebra, aduh kuda lagi ini. Ada kuda lumping. Nah, ini agak kurang wibawa memang naik kuda lumping ya. Walaupun kita naik tapi kita yang capek. Ada kucing. Suaranya cocok dengan badannya enggak? Coba kalau kucing kecil, beda lagi urusannya. Ada burung hantu, ada burung perkutut, Masya Allah. Kita tidak akan berhenti berzikir ketika kita yakin Allah yang menciptakan segala-galanya. Banyak orang yang kalau lihat langit, wah, Masya Allah. Lihat pemandangan yang gunung, Masya Allah. Kenapa lihat yang diajak ngobrol tidak Masya Allah? Pernah datang ke Museum Lilin, Madame Tussauds apa begitu penyebutannya, mirip-mirip. Ini hebat ya, yang bikin patung lilin ini luar biasa, keringatnya seperti betulan. Lihat, kenapa lihat patung lilin dipuji pembuatnya, lihat yang diajak ngobrol tidak muji penciptanya. Sekarang robot lagi dibuat, dipuji, oi Cina makin hebat bikin robot, Korea juga keren, Jepang sibuk nyebut muji insinyur. Kenapa lihat yang mainin robotnya tidak kagum kepada Allah? Jadi tujuan utama penciptaan adalah mengingat Allah. Dua, apa yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Yang kedua, kejadian, baik nikmat maupun musibah, semuanya izin Allah dan ada hikmahnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jerawat izin Allah bukan? Tuh kan nggak jawab. Jerawat izin Allah bukan? Kotombe, bisul, gigi longgar, ya. Dari yang paling kecil apapun yang terjadi pada diri kita pasti izin Allah. Apakah sia-sia Allah menciptakan sakit? Tidak ada. Nih, bacakan sebuah hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, ma asaba min muslima, tiadalah menimpa kepada seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yusyaquha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim
capek badan, capek izin Allah tidak? Izin Allah, kita capek izin Allah. Rasa lelah, sakit yang terus, yang menahun, ghamin, cemas dengan yang belum terjadi, wala huznin, sedih, pilu hati ini, itu izin Allah. Semua kecemasan, kesedihan, izin Allah. Wala adzan, gangguan-gangguan dari orang yang memfitnah, yang ngomongin jelek, gangguan-gangguan. Wala ghamin, hidup yang susah, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa, kecuali kafarallahu biha, Allah menghapuskan dengannya khotoya, dosa-dosanya dengan sebab itu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kepleset kebetulan bukan? Nggak jawab. Kebetulan bukan? Genteng jatuh kena jidat kebetulan bukan? Nggak ada. Masih ingat cerita tentang ibu-ibu sedang umroh, keluar dari masjid, kotoran merpati kena jidat. Ibu ini langsung ganti mukena, balik lagi ke masjid, sholat, dan nangis terseduh-seduh. Ditanya, ibu kenapa ini sampai begini tangisannya? Saya ditegur oleh Allah. Ditegur bagaimana? Tadi kening saya kena kotoran merpati. Masa hanya kena kotoran merpati nangis segini derasnya air mata? Ini Allah yang ngatur. Tidak mungkin kebetulan jidat saya kena kotoran merpati. Ini halaman segini luasnya, jidat saya segini kecilnya, bagaimana bisa kena ke sini? Ini tidak gampang jidat kena kotoran merpati. Pertama, lintasannya harus sama antara merpati terbang dengan ibu jalan. Kalau beda lintasan nggak kena. Dua, antara kecepatan merpati terbang dengan jalan ibu harus terukur. Kalau kecepatan dikit nggak kena. Jadi ngepas. Tiga, sudut kemiringan antara burung, saya nggak enak nyebut pantat, burung itu kan kemiringannya harus ngepas, sudut elevasinya ya, atau apalah namanya fisika. Sekarang selisih 1 derajat ke situ. 4, tingkat kecepatan angin itu udah ngepas, angin besar melenting ke situ. Dan yang kelima, yang paling rumit, tingkat kemulesan merpati. Semua udah ngepas, tapi merpati cuma kentut, nggak ngepek, benar? Semua ini tidak sia-sia. Semuanya diatur oleh Allah sempurna. Alhamdulillah, ibu ini ilmu ma'rifatnya tinggi. Yakin ini kena izin Allah, diatur oleh Allah, tidak sia-sia. Kenapa kena? Allah mengingatkan dosa yang sering dilakukan oleh pikirannya, dosa sujudnya, sering mikir kotor, ibu yang tahu. Begitulah orang yang meyakini tidak ada kejadian sia-sia. Capek sekali kerja, dakwah, belajar, capek, izin Allah bukan sia-sia, tidak. Daripada mengeluh, aduh saya capek, nikmati aja sebagai penggugur dosa. Kalau kita nggak dikasih capek, robot kita ini. Jadi kalau sedang capek ya, tidak usah pamer derita, tidak usah ngarep-ngarep orang mengakui, aduh capek nih saya nih. Nggak usah ngomong. Capek itu bagian karunia Allah untuk menggugurkan dosa.
masak capek, ngurus anak capek, punya anak kembar 4. Sia-sia tidak? Tidak. Allah tahu tidak? Allah tahu capeknya, biayanya. Allah Maha tahu. Dulu sahabat saya Entang, tunanetra, nikah dengan tunanetra lagi, punya anak, beberapa anak, saya tidak tahu sudah berapa. Saya nanya, Entang, maaf ya, Entang tunanetra, istri tidak lihat, bagaimana ngurus anak-anak, bayi-bayi ini? Kan rada repot kita membayangkannya, bayi di mana, lagi apa, ya kan? Enggak, saya tidak bisa membayangkan detail. Tapi jawaban Entang ini sederhana sekali. Tidak mungkin Allah menitipkan bayi kepada kami kalau kami tidak diberi kemampuan mengurusnya. Aduh, itu bahasa tauhid. Ya Allah tahu ibu bapaknya nggak bisa lihat. Allah takdirkan hamil, Allah takdirkan punya bayi, diilhamkan oleh Allah dengan beragam ilmu sehingga bisa ngurus. Nggak masuk di akal Allah menitipkan tapi tidak diberi kemampuan. Jelas? Capek, cemas. Cemas itu normal hadirin. Dibawa kemana kecemasannya? Mau dibawa ke dukun, mau dibawa lebay, curhat di medsos, atau mau dibawa sujud? Ya Allah, hati saya galau, Engkau Maha tahu. Tidak mungkin hati ini galau kecuali dengan izin-Mu. Ampuni ya Allah, selama ini saya jarang ingat padamu, jarang yakin dengan jaminan-Mu. Allah tahu tidak dia doa? Susah tidak bagi Allah mencabut, mengganti kegelisahan dengan ketenangan. Gampang. Sedih juga sama ciptaan Allah. Kita nggak tahu kenapa sedih ya. Sedih, ini ada kelas 1 SMP. Kemarin pasti sedih ya, pisah dengan orang tua. Berapa hari? Kalah gembira lagi sih. Geleng-geleng kepala. Dasar anak-anak, astagfirullah. Pisah dengan orang tua SMP kan berapa lama nggak boleh ketemu orang tua, Dek? 40 hari. Oh, ada yang sedih, normal. Tinggal sedihnya mau dibawa kemana? Sedihnya dibawa ke sholat. Ya Allah, saya kangen ke ibu bapak saya. Nanti didatangkan mungkin guru pembimbing, didatangkan teman, tiba-tiba jadi senang baca Quran, tiba-tiba jadi senang itikaf, hati jadi tenang. Allah itu yang ngatur. Ada sedih, ada tadi apa? Wala husnin wala ada gangguan. Ya benar. Orang ngeganggu kita izin Allah bukan? Misalkan kita diganggu oleh makhluk. Siapa yang menciptakan makhluk itu? Siapa yang ngidupin makhluk itu? Bisakah orang ganggu kita tanpa izin Allah? Ada hikmahnya tidak? Enggak ada gangguan ke kita sia-sia. Semua yang menghina, yang memfitnah, yang mempermalukan kita, yang itu semuanya ada pelajarannya, ada hikmahnya. Sebagai penggugur dosa, sebagai jalan kita tobat, sebagai jalan kita latihan sabar, sebagai jalan kita melatih membalas idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kalau kita yakin ini terjadi dengan izin Allah dan tidak sia-sia. Sama, sakit itu izin Allah. Kalau kita ridho, saya terima ya Allah, saya sakit ini, tubuh ini milikmu, Engkau takdirkan sekarang saya sakit, pasti ini ada kebaikan. Tidak mungkin Engkau berbuat zalim. Tidak ada satupun ketentuanmu yang jelek.
Tuh, baik sangka ke Allah. Nanti Allah datangkan. Kalau sembuhnya lewat dokter, nanti ada dokternya. Kalau Allah akan sembuhkan lewat obat, dia akan ketemu dengan obatnya. Kalau kesembuhnya lewat ruqyah, akan ketemu dengan yang meruqyahnya. Semua kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl 53. Benar, Ustaz? Jadi kalau nanti ada yang kurang baik ke kita, gimana? Ayo, ketika terjadi ada orang yang menghina, apa yang kita katakan? Yang asli dulu, jangan langsung soleh, ha? Kalau ada orang yang menghina kita, apa? Yang pertama kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kok innalillahi? Kan dalilnya ada. Surat Al-Baqarah berapa, Ustaz? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sungguh kami timpakan sedikit, takut sedikit sebetulnya yang kita musibah nimpa kita tuh, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, mereka berkata innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kembali ke Allah. Apalagi kalau ada yang menghina yang diinginkan oleh Allah, perkataan selanjutnya apa? Ayo, tadi sore udah diajarin. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Apa dalilnya? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajad wala ta'jaz. Terus bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat dan memohonlah kepada Allah, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, fala taqul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana khar, janganlah engkau mengatakan tuh seandainya begini kami akan begitu. Walakin, melainkan qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Episodenya memang begitu. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang nerima takdir yang Allah tetapkan, ya Allah saya terima takdir ini, falahur ridho, Allah ridho adanya. Jadi gara-gara ada yang ngeganggu, ada kesulitan, kepahitan, dengar ya, ridho itu bukan pasrah, tidak ikhtiar, salah. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Ada yang memfitnah, terima sambil cari solusi supaya clear masalahnya. Sakit, terima takdir sakit sambil berobat, berdoa dan berobat. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat, bukan dokter. Jelas? Nanti ada lagi ganggu kesusahan, aduh nyari kerjaan susah, nyari jodoh susah, ya, ada yang ditimpa susah sama ini kafarallahu biha min khotoyah. Ini semua kesusahan, niruat, sesek, nyesek, menghimpit, ini adalah bagian cara Allah menggugurkan dosa. Jalanin saja.
H-N. Apa artinya? Hadapi, hayati. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam ganti jadi siang, pesta pasti usai. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri